Pertanyaannya, ada nggak sholat qobliyah Jumat? Ya udah nggih Bapak Ibu, biasanya kalau kita Jumatan, hari Jumat itu ada nggak sholat qobliyah Jumat? Ada atau tidak? Mau dibilang nggak ada kok, biasanya sholat gitu. Kan biasanya kita sholat kan, kalau sambil menunggu imam datang, imam naik mimbar, itu kan kita sholat biasanya. Nah, kalau niatnya untuk qobliyah Jumat, sebagaimana duhur ada qobliyah duhur, maka qobliyah Jumat itu tidak ada tuntunannya. Maka qobliyah Jumat itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada perintah untuk melakukan sholat qobliyah Jumat. Apa alasannya? Yang pertama, karena sholat qobliyah itu tentu kita kerjakan ketika sudah masuk waktu sholat. Dikatakan sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah itu kan sholat yang mengiringi sholat fardu. Maka kalau sudah datang sholat fardu, datang adzan atau berkumandang adzan untuk sholat fardu, berarti waktu itulah sudah mulai masuk sholat sunnah. Kalau sebelum adzan, boleh nggak kita melakukan sholat qobliyah? nggak boleh, karena waktunya belum masuk. Karena qobliyah duhur misalnya, berarti dikerjakan sebelum duhur. Tentunya setelah dikumandangkan adzan, karena sudah masuk waktu duhur. Maka kalau misalnya ngapunten, misalnya kita ngelolongi ke masjid ya, jam 11 datang ke masjid, sholat, niatnya sholat qobliyah duhur 4 rakaat tadi, boleh atau tidak? Nggak boleh, karena belum masuk waktu sholat duhur. Karena sholat qobliyah itu mengiringi waktu sholat fardu tadi. Nah sekarang sholat Jumat. Nah kapan datangnya waktu sholat Jumat Bapak Ibu? Ya ketika ada adzan. Padahal ketika sudah adzan berkumandang, khotib langsung berkhutbah. Gitu Mbak. Nah terus sholat qobliyahnya kapan? Qobliyahnya kan nggak ada. Karena anjuran setelah kita mendengar adzan Jumat itu kan langsung mendengarkan khutbah. Gitu Mbak. Ustadz, orang-orang NU, orang-orang Aswaja yang mengerjakan sholat qobliyatul Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktunya Ustadz. Setelah tergelincirnya matahari, artinya masuk waktu duhur, sudah dimulainya adzan pertama sholat Jumat ini. Karena orang Aswaja, terutama NU ini, mengambil pendapat Sayyidina Utsman yang adzannya 2 kali dalam Jumat. Setelah adzan pertama, ini mereka itu sholat sunat qobliyatul Jumat Ustadz. Bukan berarti orang-orang Aswaja, orang-orang NU itu sholatnya sebelum waktu Jumat. Belum masuk waktu Jumat kemudian sholat sunat qobliyah, bukan seperti itu Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang Ustadz Salafi Wahabi yang masih muda yang sudah bergelar LC. Namanya Ustadz Abdul Aziz Darji LC, kalau tidak keliru itu namanya. Ustadz ini menjelaskan tentang sunat qobliyah Jum'ah. Apakah ada yang namanya sholat qobliyah Jum'ah, disunahkan atau tidak? Maka kata Ustadz ini, tidak ada sunnah qobliyah. Di dalam Jumat tidak ada qobliyatul Jum'ah, tidak ada kata beliau. Jadi hasil survei Ustadz ini katanya, yang terjadi di masyarakat ketika hari Jumat, Jumatan, mereka itu datang ke masjid kemudian sholat sunat qobliyah. Kenapa kata beliau itu tidak ada sunat qobliyah dalam Jumat? Karena setelah adzan itu langsung khotib. Setelah adzan langsung khotib dan tidak ada qobliyah Jumatnya, yang ada setelahnya. Jadi tidak mungkin disamakan dengan sholat duhur. Karena sholat qobliyah Jumat itu adalah sholat yang seharusnya masuk dikerjakan setelah waktunya sholat Jumat. Sama dengan sholat duhur. Kalau sholat duhur, qobliyah duhur itu dikerjakan setelah masuk waktu duhur. Nah, kalau sholat Jumat, kata Ustadz ini dikerjakan sebelum masuknya waktu duhur.
sebelum masuknya waktu Jumat. Karena adzan, setelah adzan di Jumat itu langsung khotib, berarti tidak ada kesempatan untuk mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Hasil survei Ustadz ini sebenarnya kurang tepat alias keliru, tidak benar. Kenapa? Ustadz, orang-orang NU, orang-orang Aswaja yang mengerjakan sholat qobliyatul Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktunya, Ustadz. Setelah tergelincirnya matahari, artinya masuk waktu duhur, sudah dimulainya adzan pertama sholat Jumat ini. Karena orang Aswaja, terutama NU ini, mengambil pendapat Sayyidina Utsman yang adzannya 2 kali dalam Jumat. Setelah adzan pertama, ini mereka itu sholat sunat qobliyatul Jumat, Ustadz. Jadi kami orang-orang NU, orang-orang Aswaja itu sholat sunnah qobliyah Jumat setelah dikumandangkan adzan pertama, pertanda sudah masuk waktu, Ustadz. Bukan sebelum waktunya kami sholat sunnah qobliyatul Jumat sebagaimana sangkaan Ustadz. Jangan keliru lagi ya Ustadz. Kemudian Ustadz ini berdalil bahwa tidak ada anjuran, tidak ada hadis yang menerangkan atau dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat tentang masalah sholat qobliyatul Jumat. Begini Ustadz, jangan langsung mengatakan tidak ada dalilnya. Ada, tetapi oleh golongan Anda itu dikatakan dhaif. Ada, termasuk Ustadz di kalangan mazhab yang 4 ini. Saya akan membahas mazhab saja Ustadz ya. Karena bukan kapasitas kami, bukan kapasitas kita Ustadz untuk membahas masalah hadis kalau di dalam Aswaja ini. Karena Aswaja itu langsung lebih percaya terhadap mazhab yang 4 ini daripada terhadap jenengan Ustadz yang akan memahami hadis secara otodidak. Dalam mazhab yang 4 Ustadz, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dari golongan Hanabilah ini tidak mensunnahkan sholat sunnah qobliyatul Jumat. Ini Ustaz di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibi al-Arba'ah, silakan Pak Ustadz buka di juz pertama ya. Di juz pertama di dalam kitab Al-Fiqh alal Madzahibil Arba'ah ini, dalam mazhab Hanabilah, golongan Hanabilah Ahmad bin Hambal ini menjelaskan Ustadz, walil jum'ati sunnatun rotibatun ba'daha. Jumat punya sunnah rotibah yang dilaksanakan setelahnya, bukan sebelumnya. Kalau di dalam mazhab Hanabilah, wa aqalluha raq'atani, paling sedikitnya sholat sunat itu adalah 2 rakaat, wa aktsaruha situn, paling banyaknya adalah 6. Jadi ini di dalam mazhab Hanabilah Ustaz ya. Jadi disunnahkan setelahnya. Memang betul dalam mazhab Hanabilah itu tidak ada qobliyatul Jumat. Selanjutnya Pak Ustadz, dalam golongan menurut pendapat Hanafiyah ya, golongan Hanafiyah, pendapat Hanafiyah mengatakan tsalisatuha, sholat sunnah yang ketiga adalah rakaatani ba'da sholati dzuhri, 2 rakaat dikerjakan setelah sholat duhur. Wa hadza fi ghairi yaumil jum'ati, ini yang 2 rakaat itu selain waktu Jumat. Amma fi, adapun di waktu Jumat, di hari Jumat, fayusannu, maka disunatkan, fayusannu ayyusalliya ba'daha arba'an, disunnahkan sholat 4 rakaat setelah Jumatan, sebagaimana juga disunatkan sholat 4 rakaat sebelum Jumat. Jadi mazhab Hanafiyah ini mensunnahkan sholat 4 rakaat sebelum sholat Jumat. Artinya qobliyatul Jum'ah menurut Hanafiyah ini adalah 4 rakaat disunnahkannya Pak Ustaz. Selanjutnya golongan Syafi'iyah. Golongan Syafi'iyah ini menjelaskan wa minal muakkadi, termasuk sunat yang muakkad, rakaatani qabla dzuhri awil jum'ati, adalah 2 rakaat dikerjakan sebelum duhur dan 2 rakaat dikerjakan sebelum Jumat. Artinya qobliyatul dzuhri atau qobliyatul Jumat. Begitu Pak Ustaz. Wa rakaatani ba'da dzuhri awil jum'ati, 2 rakaat juga dilaksanakan setelah sholat duhur dan setelah sholat Jumat. Ini Ustadz ya. Jadi disunahkan 2 rakaat sebelum, ini yang wakat disunahkan sebelum duhur atau Jumat,
dan setelahnya juga disunahkan 2 rakaat setelah duhur atau setelah Jumatan. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bedanya, kalau Hanafi Ustadz langsung 4 rakaat yang disunahkan, 4 rakaat yang disunahkan, tapi dalam Syafi'i yang muakkad itu 2 rakaat qobliyatul duhrinya atau qobliyatul jum'ahnya Pak Ustadz. Kalau di Malikiyah ini sunnah sebelum atau sesudah Jumat, tetapi tidak muayyan rakaatnya, terserah mau sholat berapa saja, begitu ya Pak Ustadz. Demikian ya Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz ini lebih paham, lebih mengerti tentang perbedaan ulama. Jangan dikira ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah ini yang mengatakan sunnah qobliyatul Jumat itu tidak punya dalil Pak Ustadz. Yang punya dalil hanya Anda. Kalau saya harus memilih, maka saya lebih memilih pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah yang mensunnahkan qobliyatul Jumat daripada saya harus mengikuti pendapat antum Pak Ustadz ya. Mohon maaf sebelumnya, wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.